Pernahkah kamu bertanya, mengapa suatu wilayah lebih rentan terhadap bencana dibanding wilayah lainnya? Pada video kali ini, aku akan menjelajahi persebaran berbagai bencana alam melalui 4 peta, yaitu peta banjir di Kota Semarang, peta gunung api di Kabupaten Magelang, peta longsor di Kabupaten Sleman, dan peta gempa bumi di Filipina. Melalui peta-peta ini, kita dapat memahami bagaimana kondisi geografis dan geologis memengaruhi tingkat kerawanan suatu wilayah terhadap bencana alam. Peta pertama yang akan kita bahas adalah peta distribusi banjir di Kota Semarang. Melalui peta ini, kita dapat melihat wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir yang berbeda. Lalu, daerah mana saja yang paling rentan terhadap banjir? Mari kita amati lebih lanjut. Pada peta ini, menunjukkan tingkat kerawanan banjir yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan peta, wilayah dengan tingkat bahaya banjir yang tinggi ditunjukkan oleh warna merah, yang umumnya terkonsentrasi di daerah pesisir utara Kota Semarang. Sementara itu, wilayah bagian selatan cenderung memiliki tingkat bahaya yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh kondisi topografi yang relatif rendah, kedekatan dengan wilayah pesisir, serta adanya sungai-sungai yang melintasi kota. Selain banjir akibat curah hujan yang tinggi, wilayah pesisir Semarang juga rentan mengalami banjir rob yang disebabkan oleh pasang air laut. Nah, dari peta ini dapat kita simpulkan bahwa faktor topografi, sistem drainase, dan kondisi pesisir sangat memengaruhi terjadinya banjir di Kota Semarang. Selanjutnya, yaitu peta bahaya gunung api di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Peta ini menunjukkan tingkat bahaya erupsi gunung api yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan peta, wilayah dengan tingkat bahaya tertinggi ditunjukkan oleh warna merah yang berada di bagian timur Kabupaten Magelang, terutama pada Kecamatan Dukun yang berbatasan langsung dengan kawasan Gunung Merapi. Sementara itu, tingkat bahaya sedang ditunjukkan oleh warna kuning hingga hijau muda yang mengelilingi zona bahaya tinggi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang berada pada kategori bahaya rendah. Dari peta ini menggambarkan bahwa semakin dekat suatu wilayah dengan Gunung Merapi, maka semakin tinggi potensi terdampak oleh aktivitas vulkanik seperti aliran lava, awan panas, maupun hujan abu. Berikutnya, mari kita lihat peta distribusi longsor di Kabupaten Sleman. Pada peta ini, warna merah menunjukkan tingkat kerawanan longsor sangat tinggi, sedangkan warna hijau menunjukkan tingkat kerawanan sangat rendah. Wilayah dengan potensi longsor tertinggi berada di bagian utara Sleman, terutama di Kecamatan Turi, Bakem, dan Cakringan yang memiliki kondisi lereng curam di kawasan kaki Gunung Merapi. Kemiringan lereng yang tinggi ditambah hujan yang besar menjadi faktor utama penyebab terjadinya longsor di wilayah tersebut. Sebaliknya, wilayah bagian selatan seperti Gamping, Depok, dan sebagian Prambanan didominasi warna hijau yang menunjukkan tingkat kerawanan longsor yang relatif rendah karena kondisi topografinya lebih datar. Peta ini menunjukkan bahwa ancaman longsor di Sleman sangat dipengaruhi oleh kondisi relief dan kemiringan lereng. Terakhir adalah peta distribusi gempa bumi di Filipina selama 5 tahun terakhir, yaitu dari Mei 2019 hingga Mei 2024. Pada peta terlihat titik-titik yang menunjukkan lokasi kejadian gempa bumi, di mana ukuran lingkaran menunjukkan besar magnitudo gempa, sedangkan warna-warna menunjukkan kedalaman gempa. Berdasarkan peta, gempa bumi tersebar hampir di seluruh wilayah Filipina, namun konsentrasinya paling tinggi berada di bagian timur negara tersebut yang berdekatan dengan Philippine Trench. Selain itu, aktivitas gempa juga banyak ditemukan di sekitar Manila Trench, Negro Trench, Sulu Trench, dan Kota Batu Trench. Persebaran ini menunjukkan hubungan yang sangat erat antara kejadian gempa bumi dengan keberadaan zona subduksi, batas lempeng tektonik, dan sesar aktif. Sebagian besar gempa yang terjadi memiliki kedalaman dangkal hingga menengah. Gempa dangkal umumnya lebih berpotensi menimbulkan kerusakan karena sumber gempanya berada lebih dekat dengan permukaan bumi.
Berdasarkan keempat peta yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa setiap wilayah memiliki potensi bencana yang berbeda sesuai dengan kondisi alamnya. Oleh karena itu, pemetaan bencana sangat penting untuk mendukung upaya mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Dengan memahami risiko yang ada, kita dapat lebih siap dalam menghadapi bencana di masa mendatang.